Agus, seorang anggota TNI, berusaha menuntaskan balas dendam atas kematian istri dan anaknya yang menjadi korban kekerasan kelompok Klitih di Jogja. Namun, ketika ia mulai menyelidiki jejak pemimpin kelompok Klitih, Suryanto Hadi, ia menemukan keterkaitan yang lebih rumit dengan oknum berpengaruh, Irfan Santoso. Padahal, Agus hanya ingin keadilan, namun ia terperangkap dalam drama kehidupan yang tak terduga, di mana loyalitas dan moralitas semakin kabur. Sementara itu, Suryanto Hadi dan Irfan Santoso, yang tampak sebagai pahlawan bagi sebagian orang, justru menggerakkan mesin kekuasaan yang menyebar ke seluruh Jogja, dan menyisakan korban tak terhitung. Ketika Agus memutuskan untuk menyamar dan menyelami dunia kelam ini lebih dalam, langkahnya justru membawa ketegangan dan ancaman yang semakin mendekatkan dirinya pada kebenaran yang bisa menghancurkannya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. 111111111111111. Agus Pramono sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menikmati kebersamaan dengan istri, Siti Rahmawati, dan anaknya, Dito, yang sedang memainkan mainan Natal. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar, disusul teriakan keras yang membuat suasana malam Natal berubah menjadi mencekam. Agus segera berdiri dan mengintip melalui jendela, melihat sekumpulan remaja dengan masker dan senjata tajam mengacaukan jalanan di sekitar rumah mereka. "Kita harus keluar dari sini, sayang," kata Siti dengan suara panik, meraih tangan Agus, tetapi dia justru bergerak menuju pintu depan. "Tidak, kita tetap di sini. Lebih baik mengunci pintu dan jendela," jawab Agus tegas, meskipun perasaan was-was menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras di pintu depan rumah mereka, dan Dito mulai menangis ketakutan. Agus memeriksa pintu yang mulai dihantam, mencoba menghalangi dengan furnitur yang ada di dekatnya, namun suara itu semakin keras. "Tolong, mereka di luar," teriak Siti, menggenggam erat tangan Agus, yang semakin cemas dengan situasi ini. Tiba-tiba, pintu pecah dan sekelompok pemuda bertopeng masuk, menyerbu ruang tamu dengan pisau dan senjata lainnya, membuat suasana semakin kacau. Agus berlari melindungi Siti dan Dito, tetapi salah satu pemuda berhasil menendang Dito hingga jatuh, dan hal ini membuat darahnya mendidih dalam kemarahan. Kerusuhan semakin memuncak ketika para pemuda Klitih mulai merusak perabotan rumah dan mengancam nyawa siapa saja yang berusaha melawan. "Jangan coba-coba lari, atau aku akan membuatnya lebih buruk," teriak salah satu pemuda kepada Agus, yang berusaha menjaga keseimbangan emosinya. Dengan sigap, Agus mengambil botol kaca dari meja samping dan melemparkan ke arah salah satu pemuda yang mendekat, membuatnya terhuyung mundur. "Siti, bawa Dito keluar dari sini, cepat," perintah Agus, sambil terus berusaha menahan gerakan para pemuda itu dengan segala cara. Namun, salah seorang pemuda menendang Siti, membuatnya terjatuh, sementara Dito masih menangis ketakutan di sudut ruangan. Agus bergerak lebih cepat, melompat ke depan untuk melindungi keluarganya, tetapi dia merasa tubuhnya lemas karena luka di perut akibat salah satu pukulan yang diterimanya. Dalam kekacauan itu, Agus melihat wajah-wajah pemuda itu yang dipenuhi kemarahan dan kebencian, tetapi tak ada satupun yang mengenalnya. "Kalian ingin apa dari kami?" teriak Agus. Namun pemuda itu hanya tertawa dan semakin meningkatkan kekerasan, seolah tak peduli dengan teriakan-teriakan panik di sekitarnya. Suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, tetapi mereka masih terlalu jauh untuk mencegah kerusuhan yang berlangsung begitu cepat. Agus, yang semakin kelelahan dan cemas, meraih tangan Siti, berusaha menariknya keluar dari rumah, namun para pemuda Klitih sudah menghalangi jalan mereka. Setelah malam yang penuh kekacauan itu, Agus dan keluarganya berhasil melarikan diri ke rumah tetangga, tempat yang cukup aman untuk sementara waktu. "Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini," ujar Agus dengan suara tegas kepada Siti yang masih gemetar, berharap bisa menemukan petunjuk tentang kelompok Klitih yang menyerang mereka. "Tapi, Agus, kamu terluka," kata Siti, khawatir melihat darah yang masih mengalir dari luka di perutnya, namun Agus mengabaikan kekhawatiran itu. Dengan penuh tekad, Agus mengunjungi beberapa tempat yang diketahui sering didatangi kelompok Klitih, berharap bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang identitas mereka. Di jalanan yang penuh dengan kekacauan pasca kerusuhan, Agus berbicara dengan beberapa warga yang menjadi saksi, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa mengangguk ragu, tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Mereka pakai masker dan jaket hitam, tidak ada yang tahu siapa mereka,
ujar seorang ibu yang ketakutan, mengingatkan Agus tentang kesulitan mencari tahu lebih banyak. Agus kemudian berkunjung ke kantor polisi, berharap mendapat bantuan, namun petugas di sana tampak tak begitu tertarik, malah lebih memilih menyibukkan diri dengan laporan lain. Mereka terlalu banyak, kita tidak bisa menghadapinya sendirian, ujar seorang polisi yang tampak pasrah, memandangi laporan kerusuhan yang tak kunjung selesai. Dengan sedikit harapan, Agus memutuskan untuk mencari sendiri dan melacak keberadaan kelompok tersebut, bertekad menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi malam itu. Namun, ketika melangkah pergi dari kantor polisi, Agus merasa seolah dunia ini menantang dirinya untuk tidak pernah menyerah, meskipun perasaan putus asa mulai menyelimuti hati. Agus kembali ke lokasi-lokasi yang diduga sering menjadi tempat pertemuan kelompok kelitih, berharap bisa mendapatkan petunjuk yang lebih konkret tentang keberadaan mereka. Ada yang melihat mereka di sini malam itu, Pak, kata seorang pemuda, menunjuk ke sebuah sudut jalan gelap yang jarang dilewati orang. Agus menyusuri jalan itu dengan hati-hati, merasakan ketegangan yang terus menguat setiap kali langkahnya mendekati tempat yang lebih gelap dan sepi. Namun, ia tidak menemukan apa-apa selain sampah dan jejak sepatu yang sangat umum, seolah semuanya sengaja disembunyikan untuk menutupi bukti. Mereka tahu bagaimana menyembunyikan jejak, gumam Agus, merasa semakin frustrasi, tetapi kemudian ia menemukan beberapa kertas yang tergeletak di tanah yang tampak mencurigakan. Kertas itu berisi tulisan yang menunjukkan bahwa kelompok kelitih ini mungkin lebih terorganisir daripada yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan ada petunjuk yang mengarah pada sebuah markas tersembunyi. Agus segera memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke markas tersebut, meskipun ia tahu bahwa itu adalah risiko besar bagi keselamatannya. Ini tidak akan mudah, katanya dalam hati, merasakan kekhawatiran yang menggerogoti tubuhnya, namun ia tidak bisa mundur begitu saja. Di tengah pencariannya, Agus bertemu dengan seorang pria tua yang mengenal salah satu anggota kelitih dan memberi petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan mereka. Mereka ada di dekat sana, di bawah jembatan itu, ujar pria tua itu, menunjuk ke arah yang cukup jauh, dan Agus pun melangkah cepat menuju arah yang dimaksud, dengan harapan bisa menemukan jawaban yang selama ini dicari. Agus semakin mendalami informasi tentang Suryanto Hadi, pemimpin kelompok kelitih, yang ternyata bukan sekadar seorang remaja bermasalah, melainkan tokoh yang memiliki koneksi kuat dengan tokoh berpengaruh di Jogja. Dia bukan orang sembarangan, kata mantan anggota kelitih yang kini hidup dalam pelarian. Suryanto cuma kaki tangan, yang sesungguhnya ada orang lain di belakangnya, seseorang yang mengendalikan segalanya. Informasi itu membuat Agus semakin terperangah, karena ia menyadari bahwa kelompok kelitih bukan sekadar gerakan spontan remaja, tetapi lebih merupakan jaringan terorganisir yang memiliki agenda besar. Siapa orang itu, kenapa dia menggunakan Suryanto, tanya Agus dengan penuh tekad, berusaha menggali lebih dalam, meski mantan anggota kelitih itu tampak ragu untuk memberikan jawaban lebih lanjut. Setelah beberapa lama, mantan anggota tersebut memberitahukan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang pebisnis kaya raya yang punya pengaruh besar dalam dunia politik Jogja, yakni Irfan Santoso. Irfan Santoso, Agus mengulang nama itu, merasa bahwa ini adalah titik terang yang sangat penting, meskipun rasa takut mulai menggelayuti benaknya. Irfan yang punya bisnis properti besar itu, tanya Agus lebih lanjut, mencoba memastikan kebenaran informasi yang baru didapatnya. Ya, dia dan Suryanto punya hubungan erat, jawab mantan anggota kelitih itu. Irfan memberi dana, Suryanto yang menjalankan kekerasan di lapangan, mereka bekerja sama untuk menekan warga dan menciptakan ketakutan. Agus merasa dunia seakan terbalik, sebab ia tidak menyangka bahwa kekerasan yang terjadi selama ini ternyata disponsori oleh orang yang sangat berkuasa dan kaya raya. Ini lebih besar dari yang kubayangkan, kata Agus pelan, menyadari bahwa perjuangannya kini bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk menggulingkan kekuasaan besar yang selama ini tersembunyi. Agus terus mendalami koneksi antara Suryanto dan Irfan Santoso, dan semakin banyak bukti yang mengarah pada fakta mengejutkan bahwa Irfan bukan hanya investor, tetapi juga aktor utama yang mendanai seluruh aktivitas kelompok kelitih. Irfan menggunakan kelitih untuk menjaga ketertiban sesuai dengan kehendaknya, kata seorang informan yang bekerja di sekitar bisnis Irfan. Dia ingin mengontrol warga, terutama mereka yang tidak patuh. Penyelidikan Agus membawa pada sebuah pemahaman baru. Kelompok kelitih bukan hanya pelaku kejahatan acak, tetapi bagian dari strategi lebih besar untuk menciptakan ketakutan dan kontrol sosial di Jogja. Dia mengatur semua ini agar warga takut dan tunduk padanya. Agus menyadari, memandang kembali bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, yang menunjukkan keterlibatan Irfan dalam setiap kekerasan yang terjadi. Ini lebih dari sekadar geng remaja, ini adalah bisnis kekuasaan yang besar, bisik Agus dalam hati, merasa lebih terperangah dari sebelumnya.
Agus mulai menelusuri lebih jauh jejak Irfan Santoso, termasuk transaksi dan pertemuan-pertemuannya dengan pengusaha dan politisi lokal, yang semakin menunjukkan hubungan erat antara kekerasan dan kekuasaan. Tidak mungkin semua ini terjadi tanpa persetujuan orang berkuasa, kata Agus, saat menemukan rekaman pertemuan antara Irfan dan beberapa tokoh penting di kota. Dalam rekaman itu, Irfan tampak memberi arahan tentang cara mengelola ketakutan dan bagaimana menggunakan kelompok kelitih untuk memastikan warga tunduk pada keinginannya. Agus merasa terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang semakin sulit untuk dihentikan, tetapi ia tahu, jika ia berhasil membuka rahasia ini, itu akan mengubah segalanya di Jogja. Aku harus berhati-hati, tapi ini sudah terlalu jauh, mereka harus dihentikan, ujar Agus, semakin yakin bahwa pertarungannya kini lebih dari sekadar masalah pribadi, tetapi untuk masa depan kota ini. Agus kini merasa berada di persimpangan jalan, meski informasi yang ia kumpulkan semakin lengkap, ia masih ragu untuk melaporkan hasil penyelidikannya kepada atasannya di militer. Apa yang harus aku lakukan jika aku laporkan ini? Apakah mereka akan benar-benar bertindak atau malah menutupinya? Pikir Agus, merenung di pojokan kantor. Tekanan semakin berat, karena ia tahu bahwa melawan kekuasaan besar seperti Irfan dan Suryanto berarti mempertaruhkan nyawanya dan karir militernya. Tapi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, katanya dalam hati, merasa bahwa kerusuhan yang melanda kota sudah mencapai titik yang tak bisa lagi diabaikan. Agus mulai mencari cara untuk menggali dukungan dari pihak lain, mungkin dari masyarakat atau organisasi lain yang bisa memahami bahayanya jaringan kekuasaan ini. Aku butuh sekutu. Seseorang yang bisa memberiku bukti kuat agar bisa menghentikan semuanya, gumamnya, mulai merasa terisolasi dalam pencariannya. Namun, setiap langkahnya penuh dengan ketidakpastian, karena ia tahu bahwa memilih jalan yang salah bisa berakibat fatal bagi keselamatan keluarganya. Agus merasa terjebak dalam dilema besar, terus melawan atau menyerah pada tekanan dan kembali ke jalur yang lebih aman, yang akan mengekang tindakannya. Di tengah kebingungannya, ia teringat kata-kata istrinya, Siti, yang selalu mengingatkan untuk tidak takut pada kebenaran, meski harus berhadapan dengan kekuatan besar. Aku tidak bisa mundur sekarang, ini sudah menjadi perjuangan untuk banyak orang. Akhirnya Agus mengambil keputusan, meskipun rasa ragu masih menggerogoti hatinya. Setelah diskusi panjang dengan beberapa kontak di dalam militer, Agus diberitahu bahwa ia akan berada di bawah pengawasan ketat dari polisi militer, yang memintanya untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan gegabah. Ikuti prosedur, Agus. Kita tahu apa yang harus dilakukan, kata Letnan Kolonel Dian, salah satu atasan Agus, dengan nada yang penuh penekanan. Agus merasa frustasi, karena ia tahu bahwa keterbatasan yang ditetapkan oleh militer hanya akan memperlambat proses pencariannya, dan itu bisa berakibat fatal jika kelompok kelitih terus melakukan aksinya. Saya harus bergerak lebih cepat, tapi mereka terus mengawasi saya, keluh Agus dalam hati, saat menyadari bahwa setiap langkahnya kini sudah dibatasi oleh aturannya sendiri. Meskipun begitu, Agus berusaha untuk tetap sabar, karena ia tahu bahwa jika ia bertindak gegabah, bisa berisiko besar terhadap keselamatannya dan misi yang tengah dijalankannya. Ini adalah jebakan, pikir Agus, melihat pengawasan polisi militer yang semakin intens, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Di satu sisi, Agus merasa harus segera bertindak untuk menghentikan kekerasan yang semakin merajalela, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa melawan tanpa dukungan yang cukup bisa berbahaya. Aku harus mencari cara untuk berbuat lebih banyak, tanpa terhalang oleh pengawasan ini, gumam Agus, bertekad untuk tetap melangkah maju meski setiap keputusan yang diambil kini penuh dengan risiko. Ketegangan terus menguat di dalam dirinya, sementara pengawasan yang dilakukan terhadap dirinya justru membuatnya merasa lebih terpojok. Agus akhirnya memutuskan untuk bertahan, sambil terus menyelidiki, karena ia tahu satu hal. Pertempuran ini baru saja dimulai. Malam tahun baru yang seharusnya menjadi waktu untuk merayakan bersama keluarga berubah menjadi malam penuh teror di Jogja, saat kelompok kelitih kembali beraksi, menebar kekerasan di berbagai sudut kota. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, kata Agus, menatap berita di layar televisi yang menampilkan gambar korban-korban kekerasan yang dilakukan oleh geng remaja itu. Serangan kali ini lebih brutal dari sebelumnya, dengan lebih banyak korban yang terluka dan beberapa di antaranya berasal dari keluarga yang tidak bersalah, membuat Agus semakin murka. Agus, yang sebelumnya sudah mengumpulkan berbagai bukti, merasa bahwa situasi ini semakin mengarah pada titik puncak, di mana ia tidak bisa hanya berdiam diri lagi. Aku harus bertindak, meski risiko yang kuterima sangat besar, kata Agus dengan penuh tekad, menyadari bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit untuk menghentikan kekerasan ini.
Ketika ia mendengar bahwa beberapa anggota Kliti ditangkap oleh polisi, Agus merasa bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan, meskipun ia tahu akan menghadapi banyak bahaya. Setiap serangan kelompok Kliti membuat Agus semakin yakin bahwa mereka tidak hanya bergerak atas kehendak mereka sendiri, tetapi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan mereka. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang menghentikan sebuah kekuatan yang merusak segalanya, ujar Agus dengan hati yang penuh amarah dan keinginan untuk menuntaskan semua ini. Ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani, meskipun ia tahu bahwa setiap tindakan yang diambil sekarang bisa berakibat fatal bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, Jogja akan hancur, pikir Agus, menyadari bahwa ia harus segera membuat keputusan besar untuk menghentikan kerusuhan ini. Dengan kekhawatiran yang semakin mendalam, Agus melanjutkan pencariannya, bertekad untuk melacak jejak kelompok Kliti hingga menemukan titik terang yang bisa membongkar semuanya. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang hubungan Suryanto Hadi dengan beberapa pejabat kota yang selama ini terlihat tidak terlibat, namun ternyata memiliki banyak koneksi dengan aktivitas ilegal. Ini adalah titik balik, kata Agus, setelah menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa beberapa pejabat kota bekerja sama dengan Suryanto untuk mendanai dan melindungi kelompok Kliti. Dengan informasi baru ini, Agus merasa semakin dekat dengan tujuannya, namun ia juga semakin terperangkap dalam permainan kekuasaan yang semakin rumit. Jika ini benar, berarti ada lebih banyak orang yang harus bertanggung jawab, pikir Agus, menyadari bahwa ia kini berada di ujung tanduk, dengan segala risiko yang datang bersamanya. Agus merasa bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan hati-hati, karena semakin dekat ia pada kebenaran, semakin berbahaya pergerakannya. Ia mulai mengumpulkan bukti lebih banyak lagi, mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini, dan siapa yang harus menjadi sasaran untuk menghentikan kekerasan ini. Mereka tidak bisa dibiarkan terus mengendalikan kota ini, kata Agus dengan suara tegas, meskipun ia tahu setiap langkahnya sekarang semakin penuh dengan ancaman. Setelah menemukan beberapa nama penting yang terlibat dalam aktivitas ini, Agus merasa bahwa ia telah menemukan bagian penting dari teka-teki yang harus segera dibongkar. Ini akan menjadi lebih besar dari yang kukira, gumam Agus, bertekad untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia tahu akan menghadapi risiko yang semakin berat. Agus akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai anggota Kliti agar dapat menyelidiki lebih dalam dan mendapatkan informasi lebih akurat tentang organisasi ini. Ia mengubah penampilannya, mengenakan pakaian yang lebih mirip dengan anggota Kliti dan berbaur dengan mereka, mencoba mendapatkan kepercayaan tanpa menunjukkan bahwa ia sebenarnya seorang anggota militer. Ini adalah permainan berbahaya, tapi aku harus melakukannya, pikir Agus, meski rasa cemas dan ketakutan menghinggapi dirinya setiap kali berinteraksi dengan kelompok tersebut. Dalam kesehariannya di kelompok Kliti, Agus harus menghadapi kekerasan dan ancaman dari anggota yang lebih senior, yang semakin membuatnya meragukan apakah pengorbanan ini akan membuahkan hasil. Aku harus berpura-pura, bertahan sedikit lebih lama, agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak, kata Agus, sambil berusaha menenangkan dirinya di tengah suasana yang penuh dengan ketegangan dan intimidasi. Setiap hari, ia merasa semakin terperangkap dalam hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kelompok Kliti secara langsung. Aku tidak bisa ragu, aku harus terus bergerak maju, walau setiap langkah terasa semakin berat, kata Agus, sambil berpura-pura terlibat dalam setiap tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Melalui penyamarannya, Agus mulai mengetahui lebih banyak tentang struktur kelompok Kliti dan siapa saja yang benar-benar memegang kendali di balik kekerasan yang terjadi. Aku harus bertahan lebih lama, karena setiap informasi yang kudapatkan sangat berharga, pikir Agus, meskipun kesulitan dan bahaya yang mengancamnya semakin nyata. Namun, Agus juga mulai merasakan dilema moral yang berat. Apakah pengorbanan ini sebanding dengan hasil yang akan ia peroleh, sementara nyawanya dan hidup orang-orang di sekitarnya terancam setiap saat? Ketegangan dalam kelompok Kliti semakin terasa seiring berjalannya waktu, dengan beberapa anggota mulai mencurigai niat Agus yang sebenarnya. Ada yang aneh dengan orang baru ini, ujar salah seorang anggota Kliti yang melihat Agus berinteraksi dengan terlalu hati-hati. Aku rasa dia bukan seperti kita. Agus merasa cemas, mencoba untuk tetap menjaga sikap dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan bagian dari kelompok, namun ia tahu bahwa waktunya semakin singkat. Aku harus lebih hati-hati. Jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, semuanya akan berakhir, pikir Agus, merasakan ketegangan yang meningkat di sekitar dirinya. Meski ia sudah berhasil menyusup ke dalam kelompok, Agus merasa ada yang tidak beres, terutama ketika beberapa anggota mulai mengawasi gerak-geriknya lebih dekat.
Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai curiga padaku, bisik Agus, merasa ketakutan dan gelisah karena hampir terungkapnya identitasnya yang sebenarnya. Keberhasilannya dalam menyamar membuat Agus semakin tahu banyak tentang tujuan dan organisasi kelompok ini, namun ia merasa terjebak dalam dilema besar. Aku harus mengambil langkah lebih jauh. Mungkin sudah saatnya untuk mengungkapkan identitas asliku, kata Agus, meskipun ia tahu bahwa hal tersebut akan memperburuk keadaan. Ia menyadari bahwa ketegangan yang ada dalam kelompok Kliti bisa berujung pada pengkhianatan, dan ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Jika mereka tahu, semua ini akan berakhir dengan kekerasan yang lebih besar, pikir Agus, sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Seiring berjalannya waktu, anggota kelompok Kliti semakin merasa ada yang tidak beres dengan keberadaan Agus, terutama setelah beberapa kejadian yang tidak biasa. Ada yang aneh dengan cara dia bertindak, kata Reza, salah satu anggota Kliti, sambil menatap Agus yang terlihat semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya. Agus merasakan perubahan atmosfer, ketika beberapa anggota mulai mengamatinya dengan tatapan tajam dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Apa kalian merasa dia berbeda? Aku mulai curiga, ujar Joko, yang selalu lebih skeptis terhadap anggota baru, membuat Agus semakin terpojok dalam posisinya. Agus berusaha menjaga sikap, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun ia tahu, semakin lama ia berinteraksi dengan mereka, semakin sulit untuk menyembunyikan identitasnya. Aku harus menemukan informasi yang lebih banyak, ini semakin mendekat ke titik kritis, pikir Agus, meskipun kecurigaan anggota Kliti semakin jelas terlihat. Meskipun begitu, ia berhasil memperoleh lebih banyak informasi yang mengarah pada Irfan Santoso, yang ternyata memiliki peran besar di balik kelompok ini. Irfan Santoso, apakah dia yang menjadi otak semuanya? Ujar Agus dengan serius, menyadari bahwa nama itu mungkin menjadi kunci untuk mengungkap seluruh jaringan Kliti. Agus bertekad untuk terus bergerak meski ketegangan meningkat, karena ia merasa sudah berada di ujung jalan yang benar. Aku tidak bisa mundur sekarang, mereka semakin curiga, dan aku semakin dekat dengan apa yang mereka sembunyikan, pikir Agus, memutuskan untuk mengambil langkah lebih hati-hati. Pada suatu malam yang mencekam, Agus sedang berkumpul dengan beberapa anggota Kliti di sebuah warung kopi saat tiba-tiba ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Agus, itu kamu, suara yang begitu familiar terdengar, membuat Agus terkejut dan hampir terjatuh dari tempat duduknya. Dia melihat kerabat dekatnya, yang selama ini tidak pernah tahu bahwa Agus terlibat dalam penyelidikan ini, berdiri di pintu warung dengan wajah terkejut dan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu berpihak pada mereka? Teriak kerabatnya dengan emosi yang tak terbendung, memicu perhatian dari anggota Kliti di sekitar mereka. Agus berusaha menenangkan kerabatnya, namun situasi semakin memanas ketika beberapa anggota Kliti mulai mendekat dan mendengarkan percakapan mereka. Jangan khawatir, aku hanya menyamar untuk mencari informasi, ujar Agus dengan terbata-bata, namun kerabatnya tidak bisa menerima penjelasan itu. Kamu TNI, bukan anggota mereka, kenapa kamu malah bekerja sama dengan para preman ini? Teriak kerabatnya dengan nada kecewa, membuat seluruh perhatian terfokus pada mereka. Percakapan ini cepat menyebar ke seluruh kelompok Kliti, yang mulai merasa curiga dan menilai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Agus. Agus merasa cemas, karena ia tahu bahwa kecurigaan ini bisa berujung pada terbongkarnya identitasnya yang sebenarnya. Aku harus segera keluar dari sini sebelum semuanya semakin buruk, pikir Agus, merasa bahwa waktunya semakin sempit. Kecurigaan yang dimulai dari percakapan Agus dengan kerabatnya akhirnya membuat kelompok Kliti semakin yakin bahwa Agus bukanlah salah satu dari mereka, melainkan anggota TNI yang menyamar. Dia memang TNI, kita harus ambil tindakan sekarang, ujar Dedi, seorang anggota Kliti yang langsung memimpin kelompok untuk menghadapi Agus dengan penuh amarah. Agus tahu bahwa waktunya hampir habis, dan ia tidak bisa lagi mengelak dari situasi yang semakin genting ini. Aku tidak bisa kabur sekarang, pikir Agus dengan cepat, berusaha mencari jalan keluar. Dengan wajah marah dan penuh kebingungan, beberapa anggota Kliti mulai mendekati Agus, menuntut penjelasan tentang keberadaannya yang sudah terungkap. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau berpura-pura menjadi kami? Tanya Joko dengan nada tajam, mengintimidasi Agus dengan tatapan yang penuh kecurigaan. Agus, yang terjebak di tengah-tengah kelompok tersebut, merasakan ancaman yang nyata terhadap keselamatannya, dan ia tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakitiku, kata Agus, menyadari bahwa ia harus bertindak cepat jika ingin selamat. Mereka pasti sudah tahu semua, pikir Agus, mencoba mencari celah untuk melarikan diri sebelum ancaman semakin besar.
Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Agus mengambil langkah yang terpaksa harus dilakukan, melarikan diri dengan cara apapun. Aku harus keluar dari sini sekarang, kalau tidak, aku akan mati di tangan mereka, pikir Agus, mengatur rencana untuk bertahan hidup di tengah ancaman yang semakin mendalam. Setelah identitasnya terbongkar, Agus menyadari bahwa ia harus melakukan serangan balik, meski langkah ini sangat berbahaya dan bisa berujung pada kematian. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku harus membuat mereka merasa terancam, pikir Agus, merencanakan langkah-langkah kecil untuk melawan kelompok Klitih yang kini memburu dirinya. Ia mulai melakukan serangan balasan terhadap anggota kelompok Klitih yang paling berbahaya, memanfaatkan kesempatan untuk menekan mereka dan mencari kelemahan mereka. Mereka harus merasakan bahwa aku bukan lawan yang mudah, ujar Agus sambil mengumpulkan senjata dan perlengkapan untuk melancarkan serangan mendadak. Serangan ini tidak hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut yang bisa membantu menghentikan kelompok Klitih dan memaksa mereka untuk mengungkap siapa yang mendanai mereka. Suryanto Hadi pasti ada di balik semua ini, aku harus menemukannya, kata Agus, menyadari bahwa pemimpin kelompok ini adalah kunci untuk membuka semua yang terjadi. Dalam serangan-serangan kecil tersebut, Agus mulai menargetkan orang-orang yang memiliki informasi paling penting tentang organisasi Klitih. Aku harus menemukan jejak Irfan Santoso. Dia pasti tahu lebih banyak tentang siapa yang mengendalikan semuanya, pikir Agus, menilai bahwa Irfan adalah kunci terakhir yang harus ditemukan. Dengan setiap serangan balik yang ia lakukan, Agus merasa semakin dekat dengan tujuannya, meskipun ia tahu bahwa langkah berikutnya akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Aku tidak akan mundur, ini adalah saat untuk bertindak, ujar Agus, memutuskan bahwa waktunya untuk melawan telah tiba. Agus semakin mendalam menyelidiki hubungan antara kelompok Klitih dan pejabat berpengaruh seperti Irfan Santoso, dan ia mulai menemukan bahwa jaringan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Irfan Santoso bukan hanya penyandang dana, dia adalah otak yang menggerakkan semua ini, pikir Agus, menganalisis setiap informasi yang diperoleh tentang peran Irfan di balik kekerasan ini. Dalam penyelidikannya, Agus menemukan bahwa Irfan memiliki koneksi kuat dengan beberapa pejabat kota, yang berusaha mengendalikan Jogja dengan cara yang sangat licik dan brutal. Ini bukan hanya soal kelompok Klitih, ini soal kekuasaan, kontrol, dan masa depan Jogja, kata Agus dengan tegas, menyadari bahwa pertempuran ini jauh lebih besar dari sekadar balas dendam atas keluarganya. Setiap bukti yang ia temukan semakin mengarah pada jaringan besar yang ingin mengubah wajah Jogja menjadi alat kontrol bagi pihak-pihak tertentu. Aku tidak bisa mundur sekarang, ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar, pikir Agus, menyadari bahwa ia terjebak dalam permainan yang lebih berbahaya daripada yang ia kira. Agus mulai merasa terhimpit, karena semakin mendalam ia menggali, semakin besar ancaman yang harus dihadapinya. Jika ini semua benar, maka aku harus berhadapan langsung dengan mereka, dan itu berarti berisiko kehilangan segalanya, kata Agus, dengan tekad yang semakin kuat. Namun, meski begitu, ia merasa bahwa keputusannya sudah pasti, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Bahkan jika ia harus bertaruh dengan nyawanya. Aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan kota ini lebih jauh lagi, pikir Agus, siap melangkah lebih jauh dalam misi yang kini sudah menjadi sebuah perang pribadi dan sosial. Agus kini memfokuskan seluruh perhatian pada Suryanto Hadi, pemimpin kelompok Klitih, dan semakin intensif memantau setiap pergerakannya. Suryanto adalah jantung dari kelompok ini, jika aku bisa menghancurkannya, mungkin aku bisa mengakhiri semua ini, pikir Agus, mengetahui bahwa setiap gerakan Suryanto harus diwaspadai. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa betapa berbahayanya misi ini. Anggota kelompok Klitih semakin curiga terhadapnya. Aku harus lebih hati-hati, mereka semakin dekat dengan mengetahui siapa aku sebenarnya, bisik Agus pada dirinya sendiri, menyadari bahwa dirinya semakin terperangkap dalam permainan ini. Pengawasan ketat dari kelompok Klitih membuat Agus merasa terjepit. Setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi kesalahan fatal. Aku harus terus bergerak, tidak ada waktu untuk ragu, tekad Agus, meskipun setiap detik semakin berisiko. Agus menemukan bahwa Suryanto tidak hanya berperan sebagai pemimpin kelompok, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan Irfan Santoso dalam merencanakan kontrol sosial yang lebih besar. Mereka benar-benar ingin mengubah Jogja menjadi wilayah yang mereka kendalikan sepenuhnya, ujar Agus dengan penuh keyakinan, melihat pola yang semakin jelas. Setiap informasi yang ia peroleh semakin mengarah pada rencana besar yang tak hanya melibatkan kekerasan, tetapi juga manipulasi sosial. Aku harus lebih cerdik, dan bergerak lebih cepat sebelum mereka mengetahui siapa aku sebenarnya, pikir Agus,
menyadari bahwa waktu semakin sedikit. Akhirnya, Agus berhasil menyusup ke lingkaran dalam kelompok Klitih dan menyaksikan langsung pertemuan dengan Suryanto Hadi. Ini adalah momen yang sangat berbahaya, tetapi aku tidak bisa melewatkannya, pikir Agus dengan cemas, mengetahui bahwa pertemuan ini bisa mengungkap segalanya. Dalam pertemuan itu, Agus melihat dengan jelas bagaimana Suryanto dan Irfan merencanakan tindakannya untuk mengontrol masyarakat, dengan cara yang semakin brutal dan manipulatif. Kita harus buat warga Jogja takut, hanya dengan itu kita bisa mengendalikan mereka, ujar Suryanto dengan penuh keyakinan, membuat Agus terkejut mendengar rencana jahat mereka. Mereka bukan hanya merusak fisik, mereka ingin menghancurkan mentalitas warga, membuat mereka tunduk pada kekuasaan mereka, kata Agus, mencatat dengan teliti setiap detail dari rencana mereka. Aku harus menghentikan ini, tetapi bagaimana, pikir Agus, menyadari bahwa semakin banyak informasi yang ia peroleh, semakin sulit untuk menghancurkan jaringan ini. Saat Suryanto dan Irfan melanjutkan rencana mereka, Agus semakin merasa terperangkap dalam lingkaran kekuasaan yang tak terlihat ujungnya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus menghentikan mereka, apapun risikonya, pikir Agus, dengan tekad yang semakin bulat. Setiap kata yang diucapkan Suryanto dan Irfan semakin membuat Agus yakin bahwa ini adalah perang yang harus dimenangkan. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat, ujar Agus, bersiap untuk menghadapi bahaya yang lebih besar. Agus kini sadar bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus siap menghadapi pengorbanan yang lebih besar, nyawanya atau karirnya sebagai anggota TNI. Aku sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa aku mundurkan, pikir Agus, menyadari bahwa keputusannya untuk melawan kelompok Klitih mungkin berakhir dengan tragedi. Dalam pencarian akan keadilan, Agus harus berhadapan langsung dengan risiko yang semakin meningkat, meskipun ia tahu bahwa itu bisa mengorbankan segalanya. Aku sudah berjalan jauh, dan tidak ada cara lain selain maju, ujar Agus dengan hati yang berat, menyadari bahwa ini adalah langkah terakhirnya. Setiap langkah yang diambil Agus kini membawa konsekuensi besar, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang, meskipun itu berarti kehilangan nyawa atau karirnya. Ini adalah jalan yang harus kutempuh, meskipun berat, demi keadilan untuk keluarga dan masyarakat, pikir Agus, menata hatinya untuk menghadapi bahaya yang semakin besar. Agus tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk menghentikan semuanya, dan ia harus memberikan pengorbanan yang tak terhindarkan. Aku tidak bisa berhenti, ini adalah momen yang menentukan, kata Agus dengan suara yang tegas, meskipun ketegangan yang ada semakin membuatnya khawatir. Dalam perjalanannya, ia menghadapi banyak bahaya, tetapi pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam dan menghentikan kejahatan yang telah mengancam kota. Tidak ada pilihan lain, ini adalah perjuangan terakhirku, ujar Agus, siap bertindak demi sebuah kebenaran yang harus terungkap. Seiring dengan perjalanan penyamaran yang semakin dalam, Agus merasa dilema moral yang semakin berat, terutama saat ia harus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya demi membuktikan loyalitas kepada kelompok Klitih. Apa yang harus kulakukan, menjaga prinsip atau bertindak untuk menghancurkan mereka, pikir Agus, terhimpit oleh keputusan sulit yang harus diambilnya. Dalam sebuah misi yang semakin membahayakan, Agus dipaksa untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak bersalah demi membuktikan dirinya kepada kelompok Klitih. Aku tak bisa percaya pada diriku sendiri lagi, keluh Agus, merasa hati nuraninya dihimpit antara misi dan prinsip yang selama ini ia pegang. Namun, ia tahu bahwa untuk menggulingkan kekuasaan yang bersembunyi di balik kelompok Klitih, ia harus mengambil langkah-langkah ekstrim, meskipun itu mengorbankan jiwanya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menghentikan semua ini, pikir Agus, mencoba menenangkan dirinya saat ia terpaksa melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari, Agus semakin terperangkap dalam dilema, karena tindakannya yang bertentangan dengan moralitas pribadi semakin membuatnya merasa bersalah. Aku tahu ini sulit, tetapi aku tidak punya pilihan lain selain maju, kata Agus kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati nuraninya untuk tetap fokus pada tujuan. Ketegangan antara hati nurani dan tujuan pribadi semakin besar, dan Agus tahu bahwa dia hanya bisa melangkah ke depan, meskipun dengan beban yang semakin berat. Aku akan lakukan apapun untuk menghentikan mereka, meskipun aku harus kehilangan diriku sendiri, ujar Agus dengan tegas, meskipun beban moral semakin menekan. Kelompok Klitih mulai mengancam keluarga Agus, mengetahui bahwa ini adalah cara terbaik untuk menekan langkah-langkahnya dalam penyamaran yang semakin berbahaya. Kamu ingin menghentikan kami akan menghancurkan orang-orang yang kamu cintai terlebih dahulu, ancam salah seorang anggota kelompok Klitih saat berhadapan dengan Agus.
Mendengar ancaman ini, Agus terperangah, seolah seluruh dunia runtuh di depannya, antara melanjutkan misinya atau melindungi keluarganya yang kini dalam bahaya. Aku harus melindungi mereka, tetapi aku tidak bisa mundur begitu saja, mereka harus dihentikan, pikir Agus, terpecah antara dua pilihan yang sama-sama berisiko. Terkadang, ia membayangkan wajah istrinya dan anak-anaknya, yang selama ini ia coba lindungi, namun kini menjadi sasaran utama kelompok Klitih. Aku harus menuntaskan ini, demi menghormati ingatan istriku, ujar Agus dengan penuh tekad, meskipun ancaman terhadap keluarganya membuat langkah-langkahnya semakin sulit. Setiap malam, ia terjaga oleh kekhawatiran tentang keselamatan keluarganya, sementara ia tahu bahwa menghentikan kelompok Klitih adalah satu-satunya jalan untuk membalaskan dendam yang telah lama tertahan. Aku harus melindungi mereka, tetapi untuk melakukannya, aku harus lebih dekat dengan mereka, pikir Agus, semakin terperangkap dalam jaring kebohongan dan kekerasan. Ancaman ini semakin memperburuk keadaan, dan Agus tahu bahwa ini bukan hanya soal balas dendam, tetapi juga soal melindungi orang-orang yang ia cintai. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku sekarang, bahkan jika aku harus mempertaruhkan segalanya, tegas Agus, meskipun ancaman terhadap keluarganya mengguncang mentalnya. Kelompok Klitih akhirnya melancarkan serangan besar untuk menutup jejak mereka dan memusnahkan setiap orang yang menghalangi jalan mereka, termasuk Agus. Mereka datang, kita harus bertahan, teriak Agus, memimpin beberapa anggota yang setia untuk melawan serangan kejutan ini. Dalam serangan besar tersebut, Agus harus berhadapan langsung dengan pemimpin Klitih, Suryanto Hadi, yang menyatakan bahwa ini adalah akhir dari perjuangan Agus. Kamu tidak akan bisa menghentikan kami, Agus Jogja adalah milik kami sekarang, teriak Suryanto, sambil menyerang dengan brutal. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan kota ini, balas Agus, dengan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya, meskipun tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasibnya. Dalam kericuhan tersebut, Agus menghadapi Suryanto dalam duel sengit, saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan menguasai kota ini. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami hanya dengan kekuatanmu sendiri? Tidak akan ada yang selamat, kata Suryanto dengan senyum licik. Namun, meskipun serangan itu mengancam nyawanya, Agus tetap teguh, mengetahui bahwa pertempuran ini adalah jalan terakhir untuk menghentikan kelompok Klitih. Aku tidak akan mundur sekarang, pikir Agus, melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya, sementara Suryanto semakin mendekat dengan serangan berikutnya. Ketegangan memuncak, dan Agus tahu bahwa ini adalah momen penentu yang akan mengubah segalanya, baik untuk dirinya maupun untuk kota Jogja. Di tengah pertarungan sengit, beberapa anggota Klitih yang mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Suryanto memutuskan untuk beralih pihak dan membantu Agus. Kami sudah muak dengan Suryanto, dia hanya menggunakan kami untuk kekuasaannya sendiri, ujar salah seorang anggota Klitih yang bergabung dengan Agus. Kami akan membantu kamu, Agus, ini adalah kesempatan untuk menghentikan semuanya. Lanjutnya, memberikan informasi yang sangat berguna untuk meruntuhkan jaringan Klitih. Agus merasa terkejut, tetapi tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengakhiri semuanya. Terima kasih, kamu tidak tahu seberapa besar bantuanmu, kata Agus, merasa bahwa pertempuran ini semakin memihak pada pihaknya. Namun, pengkhianatan ini membuka celah baru yang lebih berbahaya bagi seluruh kota, karena kini kelompok Klitih tahu bahwa ada pemberontakan di dalam tubuh mereka. Ini belum selesai, mereka pasti akan melawan kami lebih keras, pikir Agus, menyadari bahwa ia harus bergerak lebih cepat untuk mengalahkan kelompok Klitih. Kita harus menghancurkan Suryanto dan Irfan, mereka adalah inti dari semua masalah ini, ujar Agus dengan tegas kepada para pemberontak dalam kelompok Klitih yang kini membantunya. Setiap langkah mereka semakin berisiko tinggi, karena kini mereka tidak hanya menghadapi kelompok Klitih, tetapi juga kekuatan yang lebih besar yang bersembunyi di baliknya. Mereka harus tahu bahwa kami tidak takut, ini adalah saatnya untuk merebut kembali kota ini, pikir Agus, dengan tekad yang semakin kuat. Dengan bantuan anggota yang berkhianat, Agus merasa lebih siap menghadapi tantangan terakhir untuk menggulingkan Suryanto Hadi dan mengakhiri teror Klitih di Jogja. Agus memutuskan untuk mengejar Suryanto Hadi dan Irfan Santoso sampai ke akar-akarnya, meskipun mereka selalu berhasil meloloskan diri dalam setiap pertemuan. Aku tidak akan berhenti sebelum mereka tertangkap, kata Agus dengan penuh tekad, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah setelah berhari-hari mengejar. Setiap informasi yang ia peroleh semakin mengarah pada lokasi persembunyian mereka, tetapi begitu sampai di sana, Suryanto dan Irfan sudah menghilang lagi. Mereka tahu aku datang, mereka selalu lebih cepat, gumam Agus, merasa frustrasi, tetapi rasa frustrasinya tidak menghalangi tekadnya untuk terus mengejar.
Tantangan fisik dan mental yang dihadapi Agus semakin berat. Apalagi ia harus menjaga keseimbangan antara penyamaran dan pencarian yang semakin berbahaya. Ini bukan sekadar tentang balas dendam lagi, pikir Agus. Ini tentang menghentikan mereka selamanya. Setiap langkah yang diambil Agus semakin membawanya lebih dekat ke pusat kekuasaan, dengan lebih banyak informasi yang mengungkapkan jejak-jejak yang membawa keruntuhnya jaringan kelitih ini. Meskipun setiap jejak yang ditemukan tampaknya hanya membawa kekebuntuan, Agus tahu bahwa dia berada di jalur yang benar. Aku tidak akan berhenti sampai mereka dihadapkan pada hukum, kata Agus, meskipun rasa lelah mulai menekan mentalnya. Pengejaran yang semakin dalam ini membuat Agus semakin yakin bahwa tak ada jalan mundur, dan ini adalah pertarungan hidup mati. Setelah berhari-hari mengejar jejak, Agus akhirnya berhasil menangkap beberapa anggota kunci kelompok kelitih, namun Suryanto dan Irfan masih berhasil melarikan diri. Kami akhirnya menangkap beberapa dari mereka. Ini adalah langkah maju, ujar salah satu anggota pasukannya, tetapi Agus tidak merasakan kemenangan sesungguhnya. Dalam suasana kemenangan yang semu ini, Agus merasa ada kekosongan dalam dirinya, karena ia tahu pertempuran ini masih jauh dari selesai. Mereka belum tertangkap, Suryanto dan Irfan masih berkeliaran, pikir Agus, merasa semakin frustasi meskipun mereka telah menangkap beberapa orang penting. Setiap langkahnya terasa seperti satu kemenangan kecil. Namun begitu mereka menghilang kembali, semuanya terasa sia-sia. Ini bukan akhir, ini hanya awal, gumam Agus, menatap peta dan peringatan yang menunjukkan bahwa para pemimpin utama kelompok kelitih masih bebas. Mereka akan muncul lagi, dan kali ini kita akan siap, kata Agus dengan yakin, meskipun merasa lelah dan tertekan oleh kenyataan bahwa Suryanto dan Irfan masih menjadi ancaman besar. Di balik suasana kemenangan yang tampak, Agus tahu bahwa untuk menghentikan mereka, ia harus bergerak lebih cepat dan lebih hati-hati. Aku tahu mereka akan kembali, dan aku harus siap ketika mereka datang, pikir Agus, bertekad bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Kemenangan ini hanyalah tanda bahwa kita semakin dekat, tambahnya, meskipun kesulitan semakin membayangi langkah-langkahnya. Agus mulai merencanakan serangan terakhir terhadap Suryanto Hadi dan Irfan Santoso dengan lebih matang, kali ini dengan melibatkan pihak berwenang secara langsung. Kali ini kita tidak bisa main-main, mereka terlalu berbahaya untuk ditangani sendiri, kata Agus, menjelaskan rencananya kepada timnya. Meskipun merasa yakin dengan rencana baru ini, Agus tahu bahwa untuk menumbangkan mereka, akan ada pengorbanan besar yang harus dibayar. Kami akan menggunakan segala cara untuk melacak mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri kali ini, ujar Agus, merencanakan langkah-langkah terakhir yang akan melibatkan banyak pihak. Setiap langkah semakin mengarah pada pertempuran final, dan Agus tahu bahwa ini adalah pertarungan yang akan menentukan masa depan Jogja. Aku akan melibatkan semua yang bisa aku percayai, tambah Agus, dengan melibatkan tim intelijen dan aparat kepolisian dalam perencanaan. Namun, Agus juga tahu bahwa setiap pergerakan yang ia ambil harus hati-hati, karena kelompok kelitih telah terlalu berbahaya dan terorganisir. Keputusan ini akan mengubah segalanya, pikir Agus, menyadari bahwa tak ada lagi jalan mundur setelah serangan terakhir ini. Kami akan menghentikan mereka sekali dan untuk selamanya, ujar Agus dengan tegas, meskipun tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat besar. Dalam persiapan untuk pertempuran terakhir ini, Agus merasa bahwa inilah momen yang telah ditunggu-tunggu, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalannya. Agus menggerakkan pasukan untuk meluncurkan serangan terakhir terhadap markas besar kelompok kelitih, dengan perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Kami akan menyerang mereka dari semua sisi. Mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini, ujar Agus, memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan. Dalam serangan ini, Agus akhirnya berhadapan langsung dengan Suryanto dan Irfan, yang tahu bahwa ini adalah akhir dari kekuasaan mereka. Kamu tidak bisa menghentikan kami, kata Suryanto, sambil berusaha melarikan diri, namun Agus sudah siap menghadapi mereka. Kali ini kalian tidak akan bisa lolos, balas Agus dengan tegas, menghadapi mereka dalam pertempuran yang lebih sengit dari sebelumnya. Perang ini tidak hanya menentukan nasib mereka, tetapi juga nasib kota Jogja yang selama ini berada dalam bayang-bayang kekuasaan gelap yang mereka kendalikan. Kami akan merebut kembali kota ini, untuk semua yang telah mereka hancurkan, pikir Agus, dengan tekad yang semakin kuat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pertarungan semakin memanas, dan Agus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menghancurkan jaringan kelitih dan pengaruh buruk yang menguasai kota. Jogja harus bebas dari mereka, ujar Agus dalam hati, berjuang keras agar pertempuran ini berakhir dengan kemenangan. Dengan serangan yang tepat sasaran dan penuh ketegangan,
Agus akhirnya mencapai titik akhir dari pertempuran besar ini, menentukan masa depan kota dan seluruh masyarakat yang telah lama hidup dalam ketakutan. Meskipun Agus berhasil menghancurkan kelompok Klitih dan menggulingkan Suryanto Hadi serta Irfan Santoso, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Aku menang, tapi apa artinya jika aku kehilangan semuanya? Kata Agus pelan, menatap puing-puing kota yang rusak akibat kekerasan yang telah berlangsung begitu lama. Banyak nyawa yang terbuang sia-sia, termasuk beberapa rekan dekat Agus yang tewas dalam pertempuran terakhir, meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam di hatinya. Mereka yang pergi tidak akan kembali, pikir Agus, merasakan beban berat dari setiap keputusan yang diambil dalam perjalanan balas dendam ini. Meskipun kota mulai pulih, ada luka mendalam yang tak bisa disembuhkan oleh waktu atau kemenangan, terutama bagi Agus yang terus dihantui oleh wajah-wajah mereka yang hilang. Ini bukan kemenangan yang seharusnya dirayakan, pikir Agus, merasakan kekosongan yang lebih besar daripada rasa lega yang mungkin diharapkan. Dalam kesunyian malam, ia duduk di atas reruntuhan, berusaha merenung tentang apa yang telah dilalui, namun tak ada jawaban yang cukup memadai untuk mengobati luka batinnya. Balas dendam ini mengorbankan lebih dari yang aku kira, gumam Agus, merasa bahwa jalan yang ditempuh telah membawa lebih banyak kehancuran daripada yang bisa dia perbaiki. Kemenangan ini terasa pahit, meskipun ia telah mengalahkan musuhnya, harga yang dibayar terlalu tinggi, dan perasaan kesepian semakin menggerogoti hatinya. Aku harus melanjutkan hidup, tapi aku tak tahu bagaimana caranya, pikir Agus, menatap kosong ke langit yang gelap, seolah mencari petunjuk untuk masa depan yang terasa kabur. Setelah mengungkap semua kebenaran dan menuntaskan pertempuran panjang ini, Agus kembali ke kehidupan yang semula, meskipun ia tahu bahwa ketenangan yang baru ditemukan ini tidak akan pernah menghapus luka-luka dalam dirinya. Aku bisa kembali, tapi aku tak akan pernah menjadi orang yang sama, pikir Agus, berjalan di antara jalanan Jogja yang kini mulai pulih. Kota yang dulu dipenuhi oleh ketakutan dan kekacauan, kini mulai bangkit, namun bayang-bayang kerusuhan masih membekas di hati banyak orang, termasuk dirinya. Jogja akan pulih, tetapi hatiku tidak bisa begitu saja sembuh, kata Agus pelan, mengingat kembali semua yang hilang selama perjalanan panjang ini. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan musuh-musuhnya, perjuangan sejati adalah mengatasi rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, ujar Agus kepada dirinya sendiri, berusaha menerima kenyataan bahwa meskipun ia telah mengalahkan kejahatan, ia tetap harus menghadapi dampaknya. Dalam kesendirian, Agus mulai mencoba membangun kembali kehidupannya, meskipun dengan perasaan kosong yang tak mudah dihilangkan. Aku harus belajar untuk hidup, meskipun tanpa mereka yang telah pergi, pikir Agus, bertekad untuk melangkah ke depan meski perjalanannya tak mudah. Meskipun kota Jogja mulai pulih, beberapa luka sosial masih tersisa, dan Agus tahu bahwa perjuangan sejati bukanlah tentang menghancurkan musuh, melainkan bagaimana kita mampu bertahan dan melanjutkan hidup dengan penuh pengertian. Ini adalah awal baru, pikir Agus, berusaha menyambut masa depan dengan hati yang lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu tetap mengikuti langkahnya.